Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, juga rekan-rekan muda yang saya kasihi. Firman Tuhan pada hari ini temanya adalah tidak mudah untuk tetap tinggal di dalam Kristus, ya. Saya ulangi, temanya adalah tidak mudah untuk tetap tinggal di dalam Kristus, ya. Nah, firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes 15 ayat 5 dan 8, ya. Injil Yohanes 15 ayat 5 dan 8. Demikian firman Tuhan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Itu tadi pasal 15 ayat 5, ya. Nah, sekarang ayat 8. "Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Ya. Bapak Ibu dan rekan-rekan muda yang terkasih, firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 5 tadi mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, ya. Apa artinya, ya? Artinya adalah di luar Kristus kita itu bisa hidup nyaman, ya. Kita bisa punya banyak uang, kita bisa punya jabatan yang tinggi, kita bisa punya kekuasaan yang besar. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu yang terkasih, di luar Kristus kita pasti tidak akan berbuah banyak, ya. Dan menurut Yohanes 15 ayat 8, kita juga pasti tidak akan bisa memuliakan Bapa. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan muda yang terkasih, untuk bisa berbuah banyak dan memuliakan Bapa, kita itu harus tinggal di dalam Kristus. Di dalam perikop ini, ya, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, kata tinggal itu disebutkan 7 kali, ya. Kata tinggal itu disebutkan 7 kali. Itu menunjukkan penekanan pada bagian ini, ya. Itu menunjukkan penekanan pada bagian ini, ya. Nah, tinggal di dalam Kristus itu artinya kita memiliki relasi yang dekat, ya, tidak jauh, yang dalam, tidak cuma di permukaan, yang kuat, tidak lemah, dan terus-menerus dengan Kristus. Tidak hanya sekali-sekali, tidak hanya kalau sempat, dan tidak buru-buru, Bapak Ibu, ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah menikah pasti pernah pacaran, atau teman-teman muda sekarang mungkin ada yang sedang berpacaran, ya. Tentunya kalau kita mau ketemu dengan pacar kita, orang yang sangat kita kasih, kita tentunya nggak mau buru-buru. Kita maunya berlama-lama, ya. Dan bahkan ketika kita berpisah, ya, karena mungkin sudah malam gitu, ya, kita pulang ke rumah masing-masing, mungkin kita nggak sabar menunggu-nunggu besok supaya kita bisa bertemu lagi. Nah, dengan Tuhan harusnya kita juga seperti itu, ya. Tinggal di dalam Kristus artinya kita punya relasi yang tidak buru-buru, ya. Kita senang berlama-lama dengan Tuhan, mendengarkan firman, mendengarkan isi hati Tuhan, supaya akhirnya kita boleh hidup berkenan kepada Tuhan, ya. Dan supaya kita juga punya kekuatan untuk melawan dosa dan berbagai tantangan kesulitan hidup ini. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih, kita itu seringkali hanya seolah-olah tinggal di dalam Kristus. Saya ulangi, ya. Kita itu seringkali hanya seolah-olah hanya tinggal di dalam Kristus. Kita nggak betul-betul tinggal, ya. Saya kasih contoh, ya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah pelayanan di satu kota di Papua, ya. Saya pergi ke Papua, lalu saya berkhotbah begitu, ya. Nah, saya berkhotbah itu pakai laptop Bapak Ibu, ya. Nah, karena kemudian saya lihat di laptop saya itu bahwa laptop saya itu mulai low bat gitu, ya. Baterainya sudah mulai habis, maka saya ambil charger saya, lalu saya mencharger laptop saya, ya, supaya tidak mati begitu, ya. Nah, lalu saya teruskan khotbah saya. Nah, setelah beberapa menit saya khotbah begitu, ya, tiba-tiba laptop saya tuh mati, ya. Dan saya kaget, loh, kenapa laptop saya bisa mati? Ternyata Bapak Ibu, ketika saya cek chargernya itu, kan biasanya kan ada kayak colokan kecil yang kita akan masukkan kepada laptop, ya, supaya bisa tercharger gitu, ya. Ternyata itu belum benar-benar klik, ya. Ngerti maksud saya Bapak Ibu, ya? Belum benar-benar klik gitu, ya, atau klek gitu, ya. Kita bisa merasakan itu, ya. Jadi dia cuma seolah-olah sudah tercharger, seolah-olah sudah masuk ujungnya itu ke laptopnya, tapi belum betul-betul nyambung. Sehingga apa? Akhirnya laptop saya betul-betul mati, ya. Nah,
Seringkali orang-orang Kristen, kita semua itu seringkali juga seperti itu. Kita hanya seolah-olah tinggal di dalam Kristus, tetapi kita tidak betul-betul terhubung dengan Kristus. Ya, contohnya misalnya kita ikut ibadah, tetapi mungkin hati dan pikiran kita tidak sungguh-sungguh terfokus kepada Allah. Mungkin kita tidak sungguh-sungguh mencari Dia dengan segenap hati kita. Mungkin kita tidak benar-benar rindu untuk mengenal Allah, dan supaya hidup kita tuh makin menyenangkan Allah, ya. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu dan rekan-rekan muda terkasih, bagaimana supaya kita tetap tinggal di dalam Kristus, ya? Kita perlu disiplin rohani. Kita perlu keteraturan dan ketekunan. Bahkan kadang kita perlu memaksa diri. Seperti apa? Kalau kita sakit, ya, kita jadi tidak selera makan biasanya. Nah, kita harus memaksa diri untuk tetap makan. Kenapa? Supaya tubuh kita punya kekuatan, sehingga kita bisa cepat sembuh. Demikian juga dengan diri kita. Kalau kita nggak mau ibadah, ya, kalau kita nggak mau berdoa, kalau kita nggak mau dekat-dekat dengan Tuhan, kalau kita lagi tidak mau tinggal di dalam Kristus, kita lagi nggak mau baca firman Tuhan, nggak mau saat teduh, ada waktunya kita harus memaksa diri. Jangan-jangan secara rohani kita sedang sakit, ya. Dan supaya kita punya kekuatan untuk bisa cepat sembuh secara rohani, maka kita butuh tetap melakukan disiplin rohani, butuh memaksa diri, butuh ketekunan dan keteraturan. Nah, tinggal di dalam Kristus itu juga berarti bertumbuh di dalam kebergantungan kepada Kristus, ya. Saya ulangi, ya. Tinggal di dalam Kristus itu juga berarti bertumbuh dalam kebergantungan kepada Kristus. Dan ini tidak mudah, ya. Tidak mudah untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Kenapa? Karena tinggal di dalam Kristus itu artinya terus belajar bertumbuh, ya. Terus-menerus belajar makin bergantung kepada Kristus, ya. Gak gampang untuk kita itu belajar untuk terus bergantung kepada Kristus. Kenapa? Karena ketika kita makin lama jadi orang Kristen, kita makin berpengalaman dalam melayani, kita sudah makin senior, makin kaya, makin sukses, makin dihormati, kebergantungan kita kepada Kristus berkurang. Sehingga kita juga gak betul-betul tinggal lagi di dalam Kristus. Kita pikir kita bisa berjalan sendiri, tidak perlu terlalu melekat pada Kristus, tidak terlalu butuh berdoa, tidak terlalu butuh mencari kehendak Kristus. Sehingga akibatnya ketaatan kita, kebergantungan kita kepada Allah itu bisa kendor, berkurang, ya, bisa kendor dan berkurang. Kita jadi kurang semangat belajar firman Tuhan mungkin karena apa? Kita merasa sudah cukup tahu, sudah cukup rohani, sudah cukup melayani, sudah banyak pengalaman, ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dan rekan-rekan muda yang saya kasih, sejauh mana kita sadar di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Kita tidak akan bisa berbuat banyak di luar Kristus. Sejauh mana kita juga sadar kita bisa nampak sibuk dan nampak rohani, nampak aktif melayani, tetapi kita sesungguhnya tidak melekat kepada Kristus, sehingga kita tidak berbuah, ya. Karena kita makin bergantung kepada kekuatan kita sendiri, misalnya ketika kita melayani. Sejauh mana juga kita mau mengerjakan disiplin-disiplin rohani seperti doa, saat teduh dan ibadah, supaya kita boleh terus tinggal di dalam Kristus. Dan sejauh mana kita rindu bahwa hidup kita yang sangat sementara singkat ini boleh memuliakan Bapa kita di sorga. Semoga kita boleh tetap tinggal di dalam Kristus. Semoga kita makin bergantung kepada Kristus, sehingga kita boleh berbuah banyak dan memuliakan Bapa di sorga. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan rekan-rekan muda sekalian. Shalom.